Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan ya. Dan sebelumnya gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa, selamat ngabuburit, selamat menjalankan ibadah sholat taraweh ya. Semoga ibadah kalian semua di bulan ini bener-bener nggak ada halangan, sehingga kalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Jadi buat kalian yang nonton kapan aja ya, selamat menikmati video pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Karena udah gue bilang gue pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan ya, yang jelas-jelas gue bukan pandit. Di video gue yang sebelumnya itu yang jelas udah pasti yang dislike itu fans Real Madrid yang nyasar nonton video gue ya. Nggak apa-apa ya, padahal ada pilihan. Lu nggak perlu buang energi lu buat nonton video ini ya. Lu nggak usah nonton juga nggak apa-apa. Dan mulai-mulai kayak ngatur-ngatur gitu kan. Ada yang bilang, pandit apaan nih ngomentarin pertandingan tapi nggak netral. Yang bilang gue pandit siapa ya? Lu pakai komen ada bacaan bilang iri, bilang bos. Aduh, lu main TikTok aja udah ngeliat orang joget-joget ya, ngeliat orang joget-joget. Gue di sini bikin channel seneng-seneng ya, buat fans Barcelona, buat gue sendiri juga ya. Tapi kalau ada video yang ketonton, bola yang ketonton, gue ulas ya, karena gue seneng public speaking, karena gue seneng ngomong, gue seneng sepak bola. Jadi ya udah dah, kita saling menghargai aja ya. Lagian kenapa sih kemarin gue bilang Madrid itu parkir bus? Udah ngaku aja, kan nggak kenapa-napa Madrid parkir bus ya kan. Alasannya ya emang kenapa Madrid parkir bus baru 2 pertandingan? Ya parkir, intinya jadi bahas parkir lagi kan. Nah ya udah ya, kalau lo mau nonton nggak apa-apa, fans Madrid yang nyasar-nyasar, yang kepo-kepo tentang gua nggak apa-apa. Karena di video kali ini gua akan mengulas pertandingan, kita akan prediksiin ya final yang legend, Copa del Rey antara Athletic Bilbao berhadapan dengan Barcelona. Oke, kita prediksiin dan kita ulas secara perlahan dari pemain, dari pertandingan, dan dari atmosfer yang akan terjadi di final Copa del Rey. Kenapa gue sebelumnya ya, gue mau gosip Barcelona dulu. Gobar ya, ada Laporta yang baru berdiskusi dengan Lionel Messi. Ketika keluar ditanya dengan wartawan bagaimana Laporta perpanjang kontrak dengan Messi, Laporta bilang katanya aman dan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik-baik saja. Nah, kita doain biar ya kalau nggak minimal Messi stay lah. Karena Yaya Toure bilang gue pengen ngelihat Messi one man club kayak Totti, kayak Maldini gitu kan, biar bener-bener ya jadi legend. Lo akan tinggal di Barcelona, gue nggak bisa ngelihat Messi di klub manapun, kata Yaya Toure ya begitu. Nah, ada juga Haaland ya, yang kabarnya lagi performnya menurun setelah kualifikasi Piala Dunia. Nih jadi pertimbangan lagi nih. Jadi gak nih Barcelona beli Haaland? Penting gak nih Barcelona buat beli Haaland gitu. Terus ada juga si Mingueza yang sangat terobsesi banget memenangkan final. Ya untuk kali ini kita harus memenangkan final. Gol juga lagi bagus banget. Gue salut banget sama Oscar Mingueza. Ada juga Jordi Alba yang bilang, begini, yang saya pikirkan saat ini adalah tentang final Copa del Rey. Ini final kami. Kami akan melakukan apa yang kami tahu. Kami akan mencoba memenangkan seperti yang selalu kami lakukan. Keinginan dan antusias selalu ada. Nah, jadi baru segitu doang ada gosip-gosip Barcelona. Mungkin lo ada mau nambahin, silahkan. Yuk kita langsung bahas aja nih. Kita mengulas pertandingan, memprediksikan final Copa del Rey yang gue bilang legend. Kenapa final ini legend ya? Karena di Copa del Rey, Piala Raja di Spanyol ya, Barcelona itu udah memenangkan 30 trofi di Copa del Rey. Di bawahnya ada Athletic Bilbao. Nah, Athletic Bilbao ini trofinya udah 23. Di bawahnya lagi baru Madrid. Ya, ini bener-bener piala real ya. Piala real. Dan yang seperti kita ketahui, Bilbao masuk ke final itu mengalahkan Real Madrid ya. Dengan cara apa? Parkir. Ya, jadi yang jelas adalah ya, yang menang dan yang lolos itu belum tentu yang terbaik. Kalau lu ngerasa Madrid terbaik tapi akhirnya kalah sama Bilbao ya, yang nyatanya Bilbao itu melakukan parkir ke Real Madrid, yang akhirnya Madrid kewalahan, akhirnya Bilbao yang lolos. Jadi santai aja. Kalau parkir bus terima aja. Kita nggak busuk-busukin kok parkir bus. Lu nggak salah parkir bus, terima aja ya kan. Toh nanti juga Madrid akan kayak Chelsea, yang Chelsea parkir bus waktu dipegang Di Matteo. Jadi tenang aja, nggak apa-apa, menang. Madrid kan menang, tenang aja, Madrid menang. Kenapa gue bilang kayak final ini bakal menjadi partai yang seru? Barcelona itu udah 8 kali ya
dia udah punya 8 laga yang berhadapan dengan Athletic Bilbao. Barcelona menang sebanyak 6 kali, sementara Bilbao menang ya sisanya 2 pertandingan Bilbao menang. Nah, itu jumlah laga besar yang pernah terekam di masa lalu. Jadi bener-bener chemistry-nya yang luar biasa. Ini bener-bener final yang harus ditunggu ya. Dan Barcelona kembali akan bermain tanpa pemain kunci, Philippe Coutinho ya. Ini gue sedih banget nih, gue khawatir banget nih Barcelona akan kalah, Barcelona akan kesusahan. Tidak ada pemain yang sentral, yang menjadi regista, yang menjadi trequartista. Nggak ada nih yang serba bisa di Barcelona, nggak ada. Kita kehilangan Philippe Coutinho, jujur para cules gue sedih banget ya. Coutinho kehilangan, padahal tapi ya sebenarnya Coutinho ada beberapa sisa pertandingan buat Barcelona. Tapi kalau misalkan Coutinho main ya, Barcelona akan membayar dan harus membayar duit sebesar 84,7 miliar ke Liverpool apabila Coutinho main dan sesuai klausulnya. Jadi emang apa ya istilahnya, bangsat aja nih Coutinho nih, udah kalau main mah ngerugiin, nggak main juga nyedot gitu. Jadi gue juga bingung nih Coutinho harus kayak gimana di Barcelona ya. Yang jelas gue cukup sedih kehilangan Philippe Coutinho. Nah, selanjutnya nih yang kita harus wanti-wanti ya, harus kita pertimbangin lagi. Bahkan kalau lu mau berdiskusi silahkan. Koeman katanya ingin balik lagi ke formasi 4-3-3. Nah, jadi kalau misalkan Koeman main lagi ke 4-3-3, berarti ada pemain yang harus dikorbanin. Nah, gue mau nanya sama lu, setuju gak dengan pernyataan Koeman apabila Koeman ingin melakukan pergantian formasi kembali menjadi 4-3-3? Sementara sejauh ini main dari 3-4-2-1 itu masih oke-oke aja, masih fine-fine aja, kecuali kemarin di parkir lawan Madrid dan sebelum-sebelumnya pernah tembus parkir bus. Kita kembali lagi di 4-3-3 yang dimana saat itu kita kalah sama Athletic Bilbao di parkir gila-gilaan di 4-4-3 ini. Makanya gue sempat mikir, walaupun bukan formasi Barcelona 3-4-2-1 seperti biasa, tapi sejauh ini sangat efektif gitu kan. Dan kalau misalkan 4-3-3 akan terjadi, harus ada pemain yang harus dikorbankan. Menurut gue yang harus dikorbankan adalah Serginho Dest. Karena setelah melawan Real Sociedad, Serginho Dest udah nggak kelihatan lagi. Lawan Madrid ketinggalan, Mingueza repot gitu kan. Lawan Valladolid nggak terlalu berfungsi si Serginho Dest. Jadi mungkin kalau 4-4-3 gue pengen 4-3-3 seperti biasa. Jordi Alba, ada Pique, Araujo. Di sini Mingueza, Dest jadi minggir dulu. Di depan tetap ada, tengah ada Busquets, De Jong, Pedri. Depan seperti biasa 3 Messi, Dembele dan Griezmann, kayak gitu ya. Jadi kalau sebenarnya menjadi perbincangan yang seru ya, kalau misalkan kenapa waktu itu 3-4-2-1-nya Barcelona selalu berhasil, karena yang jadi central back saat itu si De Jong. De Jong selain dia bisa membantu pertahanan ya dikit-dikit lah ya, tipis-tipis, dia juga bisa ngalirin bola. Ya, karena waktu lawan Madrid kemarin yang main Araujo, kebetulan baru sembuh dari cedera. Araujo main ya cuma bisa defend doang, dia nggak bisa ngalirin bola, dia nggak bisa jalanin bola dari belakang ke depan yang biasanya dilakukan sama De Jong. Itu sih yang menjadi diskusi kita ya. Lu setuju gak Koeman main 4-3-3 atau lu pengen menjadi tim yang Barcelona tetap 3-4-2-1 yang bisa menjadi 3-5-2. Nah, kayak gitu. Dan sebenarnya line up nih udah dikasih tahu ya. Line up udah dikasih tahu, lu bisa ngeliat lah di media-media Barcelona, pasti udah semua update. Yang jadi sorotan ternyata Ansu Fati dibawa ke final ya. Entah mau dimainin entah enggak. Sebenarnya ini adalah kabar yang baik buat kita ya, buat Barcelona. Ya minimal walaupun nggak main, tapi kita senang Ansu Fati hadir, dia kembali lagi ya. Walaupun butuh waktu yang lama buat memulihkan recovery dari cedera, itu lumayan waktu yang lama. Jadi ya kayak gitulah, Ansu Fati ditarik lagi, ikut dia ke lapangan, entah main atau enggak. Jadi seenggaknya ada angin segar buat Barcelona. Pertimbangan gue gitu aja. Lu tim yang setuju Koeman 4-3-3 di saat final Copa del Rey, atau tetap memakai 3-4-2-1? Dengan kalau 3-4-2-1, gue masih tetap pengennya ngelihat De Jong menjadi central back lagi. Araujo ditahan aja dulu gitu. Karena yang selalu berhasil dari kemarin selain lawan Madrid itu ya itu dengan si De Jongnya ditaruh di back.
Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu diksi andalan gue kayak gitu-gitu. Jadi buat fans Madrid yang nyasar ya gue nggak peduli gitu. Lu mau bilang iri, bilang bos iri, bilang gue nggak iri ya, karena pada kenyataannya lu kalah juga sama Athletic Bilbao. Karena apa? Di parkir. Berarti belum tentu klub yang terbaik ya. Ingat itu. Kalau parkir ya, Cadiz juga bisa menang lawan Barcelona, Cadiz bisa menang lawan tim yang lebih bagus dari Cadiz ya. Gitu. Untuk skor silakan berdiskusi. Menurut gua ini tantangan Barcelona ya, apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan Bilbao mungkin sama kayak final di Super Cup. Bilbao pengen berusaha mendelay bola sedelay-delaynya, mungkin akan ada benturan yang kemelut-kemelut yang disengaja oleh Bilbao untuk menjatuhkan mental Barcelona. Bilbao akan main seperti biasa, ada bola-bola mati, mungkin dia mengandalkan bola-bola mati karena di bola atas Barcelona agak lemah dalam bertahan. Bilbao akan mengandalkan bola atas, bisa jadi corner, tetap Bilbao mengandalkan serangan balik, dia punya si Muniain yang larinya kenceng. Ya itulah gimana caranya Barcelona mengantisipasi teknik atau strategi yang dilakukan oleh Bilbao dengan cara seperti itu. Prediksi gue gitu, Bilbao akan parkir separkir-parkirnya karena dia udah pernah berhasil mengalahkan Barcelona di Super Cup ya, dengan mendelay dan membuat kemelut. Kalau bisa main yang keras, membuat pemain Barcelona emosi, memancing emosi pemain Barcelona. Kalau bisa kartu kuning di awal-awal. Bilbao itu potensi seperti itu buat ngancurin mental Barcelona yang kadang-kadang masih labil di lini tengah. Masih ada Pedri yang kadang-kadang suka labil. Itu yang harus dilakukan oleh Barcelona. Tapi gimana kalau misalkan Barcelona diparkir? Nah itu dia, kalau Barcelona diparkir, mau nggak mau Messi agak ke tengah lagi melakukan chip ball. Striker atau wingback kiri kanan ini harus lebih berfungsi. Kalau bisa pun ada pemain-pemain yang tinggi, bolehlah umpan-umpan sekali-kali bola atas ya. Gue masih memprediksikan nanti Braithwaite main di menit-menit akhir. Masih memprediksikan ada Trincao yang akan masuk di menit-menit akhir juga. Mudah-mudahan Barcelona ya nggak kebobolan lebih dulu, karena kalau kebobolan lebih dulu lawan tim parkir, kita udah bingung mau ngapain. Udah ngaco dah. Takutnya ngaco aja gitu. Untuk prediksi skor ya, nanti lo akan prediksiin skor. Menurut gua sepertinya yang harus, ya gue emang pengen Barcelona menang, yaitu skornya bisa, gue takutnya ini sih imbang sampai perpanjangan waktu, sampai penalti gitu. Tapi enggak juga sih. Gue pengen Barcelona 2-1 buat Barcelona. Oke? 2-1 buat Barcelona, final Copa del Rey. Copa del Rey ini final legend antara Athletic Bilbao lawan Barcelona yang udah sering ketemu di final, yang pemuncak pemegang trofi terbanyak Copa del Rey. Sementara ya kenapa ini final yang ideal? Karena kalau Copa del Rey-nya Madrid lawan Barcelona nggak ideal. Karena apa? Ya Madrid ada di level level nomor 3 dengan peraih trofi terbanyak Copa del Rey. Yang mungkin bilang, piala apaan Copa del Rey gini-gini. Yang penting nggak parkir. Iya. Ya udah ya, 2-1 buat Barcelona. Silakan skor prediksi di bawah. Dan jangan lupa diskusi 4-3-3. Kuman lu setuju nggak? Dan berapa skor yang akan terjadi di final Copa del Rey, final yang sangat legend ini. Oke? Sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya. Puasa-puasa yang lancar, ibadah jangan ditinggalin ya. Pokoknya berkah lah buat kita semua. Buat Madridista ya, fuck you.